Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, gimana kabarnya? Semoga kabarnya baik-baik saja ya, meskipun kini masih tengah dilanda pandemi. Di kesempatan kali ini, kami kelompok 7 yang beranggotakan saya, Syifa Nur Andini, dan teman saya yang bernama Najla Fadilah akan memaparkan materi tentang vitamin. Teman-teman sendiri sebelumnya pasti pernah mendengarkan apa sih vitamin itu? Pasti dalam kehidupan sehari-hari kata vitamin itu sudah tidak asing. Nah, untuk lebih tahu jauhnya, kelompok kami akan membahas mengenai vitamin itu sendiri. Oke, sekarang kita langsung aja ya ke materi. Apa sih vitamin itu? Vitamin adalah nutrisi tambahan yang diperlukan bagi tubuh untuk bisa menunjang kinerja tubuh. Umumnya, vitamin itu berasal dari makanan dan buah-buahan yang bersifat organik. Vitamin sendiri merupakan suatu senyawa organik yang dibutuhkan dalam tubuh dalam jumlah yang sedikit atau mikronutrien. Vitamin ini memiliki fungsi utama sebagai kofaktor dalam proses metabolisme tubuh. Nah, kalau tadi udah dijelasin nih apa sih vitamin itu. Sekarang di sini ada jenis-jenis dari vitamin. Vitamin ini bisa digolongin nih dalam dua kelompok. Yang pertama ada kelompok vitamin larut lemak dan yang kedua ada vitamin larut air. Apa aja sih vitamin yang larut dalam lemak itu? Yang pertama, vitamin larut lemak itu ada vitamin A, vitamin D, dan vitamin K. Nah, selain itu ada juga nih vitamin larut air, yaitu ada vitamin B. Apa aja sih macam-macam vitamin G? Kan banyak nih vitamin B itu. Yang pertama ada vitamin B1, vitamin B2, vitamin B3, vitamin B5, vitamin B6, vitamin B8, vitamin B12. Nah, yang terakhir ada juga nih vitamin C. Nah, kalau tadi disebutin kan vitamin itu ada dua macam. Nah, sekarang bakal dijelasin nih apa sih vitamin larut lemak itu. Vitamin larut lemak adalah jenis vitamin yang diproses bersama lemak. Setelah masuk ke dalam sistem pencernaan, vitamin-vitamin ini akan melewati sistem limfatik untuk kemudian ikut dialirkan dalam peredaran darah. Jika lemak di tubuh yang kurang, maka penyerapan vitamin A, vitamin E, D, dan K. Di sini ada yang pertama ada vitamin A. Vitamin A sendiri merupakan nama generik yang menyatakan semua retinoid dan prekursor atau provitamin A karotenoid yang mempunyai aktivitas biologi sebagai retinol. Fungsi utama dari vitamin A sendiri untuk penglihatan, pembentukan dan pemeliharaan sel epitel dan mukosa, lalu membantu pertumbuhan tulang dan gigi. Meskipun ini vitamin, tetapi vitamin sendiri memiliki kelebihan dan kekurangannya. Seperti jika kita mengkonsumsinya terlalu berlebih akan menimbulkan efeknya, yaitu gejala pada orang dewasa antara lain seperti sakit kepala, pusing, rambut rontok, kulit mengering, dan tidak ada nafsu makan atau anoreksia, dan sakit pada tulang. Pada wanita pun menstruasinya itu akan berhenti. Pada bait akan terjadi pembesaran kepala dan hidrosefalus yang dapat terjadi pada konsumsi RE-nya RE perharinya selama 30 hari. Nah, ada juga nih kekurangan vitamin A. Apa aja sih? Vitamin A sendiri akan kekurangannya akan mengakibatkan buta senja, perubahan pada mata, infeksi, perubahan pada kulit, gangguan pertumbuhan, dan lain-lain. Sumber dari vitamin A sendiri yaitu berasal dari hati, ginjal, mentega, lemak, susu, kuning telur, minyak. Selanjutnya ada vitamin D. Vitamin D adalah grup vitamin yang larut dalam lemak prohormon. Vitamin D sendiri juga dikenal dengan nama kalsiferol. Fungsi utama dari vitamin D sebagai prohormon, pertumbuhan tulang dan gigi, serta berpengaruh pada penyerapan kalsium dan fosfor. Ada juga nih dampak dari kelebihan mengkonsumsi vitamin D, yaitu adalah jika konsumsi vitamin D dalam jumlah berlebihan mencapai 5 kali AKG, yaitu lebih dari 25 mikrogram dalam sehari, akan menyebabkan keracunan. Gejalanya adalah kelebihan absorpsi vitamin D yang pada akhirnya menyebabkan kalsifikasi berlebihan pada tulang dan jaringan tubuh seperti ginjal, paru-paru, dan organ tubuh lain. Kekurangan vitamin D sendiri dapat mengakibatkan riketsia pada anak, kaki dan iga bengkok, pertumbuhan terhambat, gigi mudah rusak, serta tulang melemah dan mudah patah.
Sumber dari vitamin D sendiri yang pertama ada dari sinar matahari, lalu yang kedua ada dari makanan seperti ikan salmon, ikan haring atau yang dikenal dengan ikan sarden, bisa juga dari minyak hati, dari kuning telur, jamur, ataupun susu sapi atau susu kedelai. Lalu ada vitamin E. Vitamin E sendiri memiliki fungsi utama sebagai antioksidan kuat, sintesis DNA, merangsang reaksi kekebalan, melindungi sel darah merah dari hemolisis reproduksi, serta mencegah keguguran bagi wanita hamil. Nah, ada juga nih akibat kekurangan dari vitamin D, yaitu vitamin E, yaitu terjadi kerusakan sel darah merah, anemia, degenerasi, sindrom neurologik, serta gangguan penglihatan dan berbicara. Menggunakan vitamin E sendiri secara berlebihan dapat menimbulkan efeknya yaitu keracunan. Nah, sumber dari vitamin E sendiri ada dari minyak nabati, kecambah, dan kacang-kacangan. Ada vitamin K di sini. Vitamin K sendiri merujuk pada sekelompok vitamin lipofilik dan hidrofobik yang dibutuhkan untuk modifikasi pasca translasi dari berbagai macam protein seperti dalam proses pembekuan darah. Fungsi utama dari vitamin K adalah membantu pembentukan protombin atau senyawa untuk penggumpalan darah. Akibat dari kelebihan mengkonsumsi vitamin K sendiri yaitu pertama, hati akan membesar, pucat, meningkatkan keringat, kesulitan bernafas, otot menjadi kaku, pembengkakan tubuh, lalu pernapasan tidak teratur, serta penurunan gerakan atau aktivitas dan kemerahan pada kulit. Kekurangan vitamin K sendiri akan menimbulkan pendarahan dan darah sukar membeku. Sumber-sumber dari vitamin K itu dapat didapatkan dari sayuran hijau, buah-buahan, minyak nabati, kacang-kacangan, juga produk hewani. Selanjutnya ada jenis vitamin larut air. Apa sih yang dimaksud vitamin larut air itu? Vitamin larut air adalah vitamin yang mudah diserap ke dalam jaringan dan secara alami tidak disimpan dalam tubuh. Vitamin yang larut air termasuk dalam vitamin B, kompleks, dan vitamin C. Yang pertama ada vitamin B. Vitamin B adalah kelompok yang larut dalam air. Vitamin yang memainkan peran penting dalam sel metabolisme. Vitamin B terbagi menjadi B1, B2, B3, B5, B6, B9, dan B12. Sumber yang baik untuk vitamin B adalah kombucha, biji-bijian, kentang, pisang, kacang, cabai, tempe, kacang-kacangan, ragi-ragi dalam bir, dan molase. Kekurangan vitamin B dapat menimbulkan berbagai masalah kesehatan seperti beri-beri, kesemutan, hingga anemia. Vitamin ini juga jika dikonsumsi secara berlebihan dapat menimbulkan mual, gangguan hati, kulit kemerahan, dan juga perih. Yang pertama ada vitamin B1. Vitamin B1 yang dikenal juga dengan nama tiamin merupakan salah satu jenis vitamin yang memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan kulit dan membantu mengkonversi karbohidrat menjadi energi yang diperlukan tubuh untuk rutinitas sehari-hari. Manfaat tiamin adalah untuk memperlancar metabolisme, memperlancar sirkulasi darah, mengoptimalkan aktivitas kognitif dan fungsi otak, mencegah terjadinya kerusakan syaraf, serta memulihkan gangguan syaraf pusat dan juga tepi. Selanjutnya ada vitamin B2. Vitamin B2 disebut juga riboflavin. Riboflavin ini aktif dalam pemindahan rangsangan berupa sinar ke saraf mata yang memelihara sel-sel dalam jaringan, khususnya jaringan kulit. Vitamin B2 diperlukan untuk berbagai ragam proses seluler seperti vitamin B lainnya. Vitamin B2 ini memainkan peranan penting dalam metabolisme energi dan diperlukan dalam metabolisme lemak, zat keton, karbohidrat, dan protein. Vitamin ini juga banyak berperan dalam pembentukan sel darah merah, antibodi dalam tubuh, dan dalam metabolisme pelepasan energi dari karbohidrat. Yang ketiga ada vitamin B3 atau yang biasa disebut niacin adalah salah satu senyawa organik yang ditemukan pada tahun 1937. Sumber vitamin ini adalah makanan yang kaya akan protein seperti telur, daging, dan juga susu. Vitamin ini berfungsi memelihara aktivitas metabolisme karbohidrat dan lemak serta memelihara fungsi syaraf, kulit, dan sistem pencernaan. Niacin ini telah digunakan untuk meningkatkan kadar kolesterol HDL dalam darah. Selanjutnya ada vitamin B5 atau asam pantotenat. Asam pantotenat ini adalah nutrisi penting bagi banyak hewan. Hewan memerlukan asam pantotenat untuk mensintesis koenzim A serta mensintesis dan metabolisme protein, karbohidrat, dan juga lemak.
Selanjutnya ada vitamin B6. Vitamin B6 disebut juga piridoksin. Vitamin piridoksal fosfat berpartisipasi dalam reaksi-reaksi metabolisme asam amino, seperti reaksi transaminasi, dekarboksilasi, dan transaminasi. Vitamin ini berperan vital dalam metabolisme asam amino dan juga sistem imun tubuh. Manfaatnya yaitu mempelajari metabolisme, membantu transmisi impuls syaraf, meningkatkan kekebalan tubuh, menjaga keseimbangan garam-garam mineral, dan juga membantu sintetis RNA dan juga DNA. Sumber utama vitamin ini yaitu daging, unggas, ragi, legume, selaria, dan ubi jalar. Nah, selanjutnya itu ada vitamin B7 yang biasa dikenal dengan biotin atau vitamin H, yaitu ini merupakan vitamin B kompleks yang ditemukan oleh Beteman pada tahun 1916. Biotin dibutuhkan untuk pertumbuhan sel, produksi asam lemak, dan metabolisme lemak dan asam amino. Biotin juga membantu untuk mentransfer karbon dioksida. Biotin juga dapat membantu dalam menjaga stabil gula darah. Biotin ini sering direkomendasikan untuk memperkuat rambut dan juga kuku. Adapun sumber utama dari biotin ini adalah daging, kuning telur, kacang polong, kenari, atau juga kemiri. Yang ketujuh ada vitamin B9, yaitu asam folat dan juga folat. Vitamin ini sangat penting pada periode pembelahan dan pertumbuhan sel. Anak-anak maupun orang dewasa memerlukan asam folat untuk memproduksi sel darah merah dan mencegah anemia. Tubuh manusia membutuhkan folat untuk mensintesis DNA, DNA perbaikan, dan DNA metilase, serta bertindak sebagai kofaktor dalam reaksi biologis yang melibatkan folat. Yang terakhir ada vitamin B12 atau kobalamin, adalah vitamin yang bersumber dari makanan hewani seperti daging, susu, telur, unggas, mentega, dan juga hati. Nah, makanan bersumber dari nabati itu tidak mengandung B12. Nah, B12 ini berfungsi untuk mencegah kerusakan syaraf, membantu pembentukan sel darah merah, memperlancar metabolisme sistem tubuh, mengubah karbohidrat, protein, dan lemak menjadi energi. Nah, yang terakhir ada vitamin C. Vitamin C adalah salah satu vitamin yang sangat dibutuhkan oleh tubuh yang mana berperan penting sekali dalam menjaga keseimbangan tubuh dan menjatuhkan dari berbagai penyakit. Fungsi vitamin C untuk meningkatkan kekebalan tubuh, mengatasi flu dan batuk, juga antioksidan, menyembuhkan penyakit, menjaga dan merawat kulit, berbagai bahan kecantikan, mengobati sariawan, dan juga lainnya. Beberapa makanan yang menjadi sumber vitamin C yaitu adalah jeruk, blueberry, cabai, paprika, pepaya, tomat, strawberry, blueberry, jambu biji, dan masih banyak. Jika kekurangan vitamin C dapat menimbulkan kerusakan pada kulit, mudah memar, tubuh mudah lelah, dan gusi mudah berdarah. Bahkan, gigi juga mudah copot. Nah, adapun yang dapat ditimbulkan jika kelebihan mengonsumsi vitamin C, yaitu ada diare, muntah, mual, nyeri ulu hati, kram, dan sakit perut, insomnia, batu ginjal. Yang dapat kami simpulkan dari pembahasan materi vitamin ini yaitu vitamin merupakan suatu senyawa organik yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah yang sedikit. Vitamin adalah nutrisi tambahan yang diperlukan bagi tubuh untuk bisa menunjang kinerja tubuh. Umumnya vitamin berasal dari makanan dan buah-buahan yang bersifat organik. Vitamin ini memiliki fungsi utama sebagai kofaktor dalam proses metabolisme tubuh. Vitamin dibagi menjadi dua jenis, yaitu vitamin larut lemak dan larut air. Vitamin larut air yaitu vitamin B kompleks dan juga vitamin C, sedangkan vitamin larut lemak yaitu vitamin A, D, E, dan juga K. Terima kasih.